Pak Jokowi kok tetap kerja sih pada momen pernikahan Kaisang? Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Kang tak tresnani Bapak Ibu tansah ndongaake saha paring pangestu kanggo kowe anggonmu bakal bebrayan bangun Bale Wisma karo calon sisianmu Erina Sofia Gudono. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah lan rahmat dadiya keluarga kang sakinah mawaddah warohmah Allahumma amin. Presiden Jokowi sebagai orang tua Kaisang nampak terlihat sebagai sosok pengayom yang memberi ruang kebebasan untuk pencarian jodoh Kaisang. Anak bungsunya itu memiliki kebebasan dalam memilih pasangan. Agaknya hal ini cukup berbeda dengan elit-elit politik dalam sejarah kita, di mana pernikahan seringkali menjadi medium politik untuk menyatukan dua dinasti politik agar terkonsolidasi melalui pernikahan. Sehingga seringkali anak-anak para pemimpin sebuah negara atau partai politik menjadi tumbal bagi ambisi politik orang tuanya. Apalagi dengan cara dijodohkan secara paksa dengan dinasti politik lain yang strategis bagi penguatan kekuasaan. Perihal pernikahan Kaisang atau keluarga Pak Jokowi pada umumnya, konsep perjodohan kayak itu nggak terjadi, bos. Hampir menetes air mata saya menyaksikan Presiden Jokowi dalam balutan pakaian adat Jawa terlihat duduk sambil menandatangani sesuatu. Bukan berkas yang berkaitan dengan pernikahan Kaisang Erina karena acara baru dalam tahap prosesi siraman. Terus, apa yang sedang beliau tanda tangani? Ya apalagi kalau bukan berkas yang berkaitan dengan tugas kepresidenan Jokowi. Dugaan saya pun benar ketika membaca caption di unggahan akun Instagram resmi RI1 tersebut yang begini bunyi captionnya. Sebelum Jumatan di sela rangkaian proses pernikahan Kaisang, pekerjaan dan tugas administrasi kenegaraan tak boleh tertunda. Setumpuk dokumen di depan saya ini tetap harus diselesaikan. Wah, apa nggak bisa rehat sejenak saja Pak Jokowi dari urusan kenegaraan? Karena sejak Jumat pagi tadi 9 Desember, Bapak dan Ibu Iriana sedang mengikuti prosesi pernikahan Ananda Kaisang. Begitu pikiran yang langsung terlintas dalam benak saya. Namun segera saya teringat slogan kerja, kerja, kerja yang dikumandangkan Presiden Jokowi sejak awal menjabat, yang sampai hari ini diteladankan oleh beliau dalam berbagai kesempatan. Biasa aja, mungkin itulah ungkapan yang akan keluar dari Gibran saat ditanya soal aktivitas bapaknya yang tetap bekerja di sela acara pernikahan Kaisang. Namun memang begitulah Jokowi yang paham betul akan posisi dan segala tanggung jawab sebagai presiden, sehingga masih bersedia diinterupsi oleh tugas kenegaraan pada momen mantu anaknya itu. Beda banget sama sosok yang ngebet dicalonkan jadi presiden, tapi sejak beberapa tahun terakhir memberikan contoh buruk mengenai kepemimpinan yang lebih banyak bicara daripada bekerja. Sama sekali nggak pantas meneruskan modal kepemimpinan Jokowi yang memang dibutuhkan jika ingin melihat negeri ini maju dan menjadi luar biasa pada 2045 nanti. Akan tetapi saya kok yakin ya bahwa foto dan adegan tanda tangan yang terlihat mengagumkan bagi sebagian orang, terutama pendukung Jokowi, rasa-rasanya sebentar lagi akan muncul 1-2 komentar yang bernada nyinyir merespon Jokowi yang mungkin dianggap kurang mementingkan keluarga karena sibuk bekerja pada pernikahan anaknya. Ya biarkanlah saja kalau ada yang menyinyirkan begitu. Lawang nikahnya Kaisang saja nggak minta duit kaum nyinyir kok. Peduli amat sama komentar yang keluar dari hati yang dicemari oleh virus ketidaksukaan kebencian kepada Jokowi beserta keluarganya. Bagaimana dengan Kaisang? Kalau anak ini mah meskipun nanti akan berkomentar, tapi pasti dibawanya ke arah guyonan. Yora Mas Kaisang, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kadrun emang goblok, fitnah PJ Heru, rampok uang jamaah masjid DKI.
50% infak Jumat wajib disetor ke rekening ormas. Ini faktanya, Drun. Ini agak lucu sekali ya melihat berita dari suara.com ini. Semua masjid di Jakarta diminta store 50% infak Jumatnya ke rekening ormas. Sudah disetujui Heru Budi. Urusan-urusan seperti ini sebenarnya kita pasrahkan ke masjid aja begitu kan. Karena infak itu kan tujuannya untuk masjid begitu kan. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, Bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Salahnya, ikhlas gak ikhlas itu kan bukan urusan manusia, tapi itu adalah urusan dengan Tuhan. Ya lagian kalau kita mau bicara soal ikhlas atau enggak ya, kaitannya itu kan ada pada diri masing-masing, bukan pada label bantuan. Sebuah akun Twitter dengan nama akun @demokrasimedia pada 2 Desember 2022 mencuitkan sebuah postingan dengan caption sebagai berikut. Semua masjid di Jakarta diminta setor 50% infak Jumatnya ke rekening ormas. Sudah disetujui Heru Budi. Sembari menampilkan artikel dari website Demokrasi ID yang berjudul Semua masjid di Jakarta diminta setor 50% infak Jumatnya ke rekening ormas, sudah disetujui Heru Budi. Postingan tersebut pun langsung disambar para pembenci dari PJ Heru Budi seperti berikut ini. Dari @jmaholtra menuliskan, baru jadi PJ kelakuan kayak Fir'aun, bisa ditenggelamkan ke laut Ancol nggak nih orang. Kemudian dari @kabel Xiaomi, begini nih kalau limbah istana dipindahkan ke balai kota. Kemudian dari akun @pecel_lele5678, memangnya masjid yang punya pemerintah semua? Gak lihat apa yang minta sumbangan bikin masjid di pinggir jalan? Pemerintah mana mau tahu, giliran dah jadi kotak infak buat ormas. Tak usah ya, infak itu buat fakir miskin, janda-janda tua, kaum duafa. Fungsi negara kemana? Kemudian dari @dobogis, ngerampok berjamaah secara terstruktur, mantap lah karena didukung partai jago koruptor. Kemudian dari @gandawan, apa-apaan sih ini? Menyumbang dengan merampok kas masjid? Apa wewenangnya? Ya begitulah tipikal kadal gurun yang goblok. Gimana nggak goblok? Demennya cuma baca judul tapi nggak baca isi artikelnya secara keseluruhan. Padahal jika kita buka artikelnya, isinya adalah seperti berikut ini. Sejumlah unsur organisasi masyarakat Islam Jakarta berencana melakukan kegiatan pengumpulan bantuan untuk korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Caranya adalah dengan menyalurkan setengah dari infak Jumat setiap masjid di Jakarta untuk para korban. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Munahar Mukhtar usai bertemu dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hadir juga dalam pertemuan ini Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Syamsul Ma'arif dan Ketua Dewan Masjid Indonesia DKI Makmun Al-Ayyubi. Munahar berkata, ada ide dari kawan-kawan untuk donasi gempa Cianjur, gabungan seluruh ormas yang ada di DKI Jakarta. Semua ormas dari DMI, NU, Muhammadiyah, semualah. Jadi menggabungkan donasi-donasi agar supaya dikumpulkan bersama. Ia menyebut rencana ini sudah disampaikan dan disetujui oleh PJ Heru. Nantinya akan dibagikan surat imbauan kepada masjid-masjid di Jakarta untuk menyetorkan 50% infaknya ke rekening perwakilan ormas. Kata Munahar, kami menghimbau kepada seluruh masjid yang ada di DKI Jakarta, dalam 2 Jumat ini akan diupayakan untuk bisa menyisihkan 50% dari kotak amal untuk Cianjur. Itu maklumatnya sudah kami keluarkan, 1 pintu ada rekeningnya. Ia menyebutkan penyaluran 50% infak Jumat ini akan berlangsung 2 kali saja. Setelah donasi terkumpul, pihaknya akan menyampaikan langsung bantuan ke Bupati Cianjur untuk disalurkan. Ia berkata,
Nanti insya Allah akan dilepas dari balai kota, jadi semua rombongan nanti diiringi dengan ormas-ormas bantuan yang ada. Kami akan berangkat bersama-sama menyampaikan donasi langsung ke Cianjur. Diterima oleh Bupati Cianjur, juga ormas Islam yang ada di Cianjur, sehingga ada kebersamaan. Noh drone, baca. Orang mau donasi bersama-sama untuk korban gempa Cianjur. Dengan ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, DMI, dan lain-lain. Kalian masih hujat juga, cuma 2 Jumat saja. Aduh, saking bencinya kadrun pada PJ Heru Budi, akhirnya mereka mencaci dan bahkan menuduh PJ Heru sebagai rampok uang umat. Gila bukan? Mereka ini sebenarnya benci pada kinerja PJ Heru yang pada akhirnya menutup semua prestasi Anies di Balai Kota DKI Jakarta. Prestasi dapat beli atau prestasi resmikan proyek Bubra, Drun? Hahaha, minimal pinter dikit gitu loh, Drun. Kalau gini kan malah memperlihatkan betapa kerdilnya otak kalian. Sudah kobong saat baca judul artikel doang. Dasar sumbu pendek. Bagaimana menurut Anda?